Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Wirinde Antika, NIM A5102101172 dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filosof Islam yang bernama Rumi Maulana Jalal al-Din. Yang pertama, biografi. Nama lengkapnya Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Katabi Al-Bakri, dikenal juga dengan nama Jalal ad-Din Muhammad Rumi, atau sering juga dipanggil dengan Rumi. Lahir pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi di Balkhi yang sekarang adalah kota di Afghanistan bagian utara. Wafat pada 17 Desember 1273. Riwayat pendidikan pertama Rumi diperoleh dari ayahnya sendiri, Bahauddin Walad bin Muhammad bin Husin, yang merupakan seorang tokoh dan ahli agama Islam penganut mazhab Hanafi. Rumi juga belajar pada Burhanuddin Muhakkik At-Turmuzi, seorang tokoh dan sahabat ayahnya, dan kemudian Rumi menimba ilmu pengetahuan di negeri Syam atau Suriah. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi dipercaya untuk menggantikannya sebagai guru di Konya. Rumi juga menjadi dai dan ahli hukum Islam atau faqih, serta banyak mempelajari tentang pemikiran sufi. Kedua, keahlian. Jalaluddin Rumi menjadi seorang filsuf dengan keahliannya di bidang sastra, yaitu syair, puisi, sajak, prosa, dan nazam yang dibuatnya selama ini. Selain itu, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah dengan murid sebanyak 4.000 orang. Namun, Rumi dikenal dengan keahliannya menjadi seorang penyair dan seorang sufi. Yang ketiga, karya. Yang pertama ada kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Al-Matsnawi Al-Maknawi, di mana Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik, serta Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, karyanya dalam bentuk prosa. Yang pertama ada Al-Majlis As-Saba'ah, yang kedua ada Majmu'ah Min Arasil, yang ketiga ada Fihi Mafihi. Kemudian karya yang ketiga dalam bentuk nazam, berupa Diwan, Syams, Tabrizi, dan Rubaiyat. Yang keempat, pokok pemikiran. Yang pertama ada kesatuan eksistensi. Ayat Al-Quran Surat 75 ayat 3 mengungkapkan lebih jauh tentang konsepsi Rumi mengenai kesatuan eksistensi. Yang kedua ada cinta universal, tentang bagaimana semesta ini diciptakan, di mana Rumi menganggap cinta sebagai kekuatan kreatif yang paling dasariah yang menyusup ke dalam setiap makhluk dan kehidupan mereka. Yang ketiga ada cinta ilahi. Cinta mahabbah, menurut Rumi, cinta kepada Tuhan telah menciptakan di dalamnya kerinduan untuk kembali dan bersatu. Jadi cinta ilahi dapat menjauhkan manusia dari syirik atau penyekutuan Tuhan dan mengangkatnya ke tingkat yang tertinggi dari tauhid. Yang keempat ada pengetahuan sejati atau al-marifah. Konsepsi Rumi tentang pengetahuan sejati atau marifah sepenuhnya bergantung pada kehendak dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, ia bukanlah hasil latihan mental. Yang kelima ada wahdatul adyan atau kesatuan transdensental agama-agama. Rumi percaya pada kesatuan transdensental agama-agama dan memandang kontroversi di antara pada penganut agama-agama tersebut hanya terjadi karena mereka melihat bentuk luar agama dan bukan pada esensinya.
Yang keenam ada konsep mahabbah. Jalaluddin Rumi adalah cinta kepada Tuhan yang dalam pencapaiannya membutuhkan perantara karena keterbatasan akal di satu sisi dan di sisi lain makhluk-makhluk ciptaan Tuhan adalah sebagai pantulan dari Tuhan itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.